Saudara yang kasih, sebentar lagi yaitu beberapa hari lagi kita memasuki yang kita tunggu-tunggu Kingdom Leadership Conference di sini di Lembah Pujian di Denpasar. Dan kita tahu bahwa sifat daripada kerajaan itu selalu mengembang, invasi. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Kristus memasuki satu daerah baru, tetapi karena kasih. Di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan ketika orang-orang Yahudi menolak dia pergi yaitu kembali ke Galilea, tetapi harus melintasi daerah Samaria. Di dunia ini ternyata dengan pendidikan yang begitu tinggi, teknologi yang begitu maju, rasialisme bertambah-tambah saudara ya. Lihat apa yang terjadi di Amerika, BLM, Black Lives Matters. Bahkan benci polisi, mereka membuat Blue Lives Matter sebab di sana seragamnya biru. Tetapi firman Allah mengatakan Yesus sengaja melintasi daerah Samaria. Orang Yahudi begitu menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang Israel yang baru kembali daripada dulu dibuang oleh kerajaan Asyur. Dan mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Kita lihat bagaimana dunia ini memisah-misahkan karena ras, karena etnis dan sebagainya. Dan saking resisnya, saking menganggap rendahnya, mereka itu sengaja menyeberang sungai Yordan. Masuk di daerah yang sekarang kita sebut Jordania, ya, seberang sungai Yordan ya, di sebelah timur dari sungai Yordan. Baru kembali dan mereka tidak mau melintasi yang lebih mudah, yaitu melintasi daerah Samaria. 400 tahun mereka mengalami seperti itu. Dan mereka saling mengejek, saling menghina satu sama lain. Tetapi Kristus, kita hidup ini cuma mengikut Kristus saudara. This is a kingdom invasion. Dia memasuki satu daerah baru. Dan saudaraku dia bertemu dengan seorang wanita di tepi sumur. Dan wanita itu berkata, masakan orang Yahudi meminta minum daripadaku seorang Samaria. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus begitu rendah hati. Berilah aku minum. Satu kata itu merubah peradaban, merubah sejarah saudara. Di mana ada rekonsiliasi. Dan bagaimana pada saat itu ketika Yesus melayani wanita ini dan mendidik dia dan mengatakan, I am he, akulah dia. Wanita itu berkata, kami mendengar akan ada Mesias. Dan dia memberitahukan segala sesuatu pada kita. Dan tersenyum Yesus berkata, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Dan kita tahu bagaimana dia lari ke kota. Dan sebagian besar dari kota Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menurut catatan sejarah gereja, wanita yang sederhana yang disebutkan namanya, dia adalah Potini. Potini adalah seorang evangelis wanita yang luar biasa. Dia sempat pergi ke Alexandria di Mesir. Kemudian sampai dipanggil. Dan kemudian saudara bagaimana jadi martir di Roma. Bersama 5 orang saudarinya dan putri-putrinya. Saudaraku, hidup seseorang diubahkan. Karena ada seorang yang mau menerobos sengaja ke daerah Samaria. Temukan Samaria saudara. Yang selama ini mungkin hostile. Yang mungkin kurang senang dengan kita. Tetapi dengan kasih Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Samaria menerima Injil kerajaan. Dan Yesus berkata, I am he, akulah dia. Perkenalkan Kristus kepada Samaria saudara. God bless you all. Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kingdom invasion. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita di ujung dari love and another. Ya, biar kita mau hidup di dalam kasih. Dengan kerendahan hati saya minta untuk kita meninggalkan tempat kita saling menjamah satu dengan yang lain. Kita ekspresikan kasih itu. Father, in the name of Jesus, aku mau lihat anak-anakmu, aku mau lihat imamat-imamatmu hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita semua bersaudara, kita tidak dibatasi dengan etnis. Saudara-saudaraku kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Dan dia mengenal Allah. Dan kita percaya dia yang berkata ada di tengah-tengah kita.
Saya berterima kasih Bapa. Nikmati setiap pujian penyembahan anak-anak-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pesta ini hanya jadi di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, baginya segala pujian, hormat, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah atas setiap kita. Mari sama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan sukacita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Amin. Setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari beri tangan buat Tuhan kita yang baik. Kasih setiamu besar Tuhan. Dia Allah yang baik saudara. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya atas setiap kita pagi ini. Mari biar umat Tuhan saja katakan, dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Sang Raja. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih setiamu besar atas setiap kami pagi ini. Kami cuma menyanyikan kasih setiamu saja sepanjang hidup kami. Terima kasih buat segala kasih-Mu, segala kebaikan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Kami menikmati kebaikan-Mu pagi ini. Haleluya.
mempesona diriku. Amen. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan
Haleluya. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Tapi Engkau Raja, Engkau Tuhan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari bicara, urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu Tuhan untuk dapat mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih pemain musik. Kalian luar biasa ya. Aransemennya kayak saya lagi main di mana begitu ya. Siap. Kita sampai pada minggu terakhir dari bulan Agustus ini. Kita minggu terakhir membahas tentang love one another. Ini minggu terakhir dari kita membahas tema saling mengasihi. Itu kata yang penting buat kita sekalian. Nah kali ini saya memilih judul yang berbeda. Saya memilih judulnya untuk tema ini adalah Radical Love. Itu kita membahas hari ini. Kasih yang radikal. Kenapa saya perlu memilih kasih yang radikal? Sebab kita perlu sekali untuk itu tuh. Menyadari, mengembangkan, terus bertumbuh dalam kualitas kasih. Sebab kalau tidak, ini yang bakal terjadi pada saudara. Saudara cuma mengasihi, saudara jadi orang yang mengasihi secara, maaf saya pakai, average, cuma mengasihi biasa aja. Terus kemudian saudara rasa saudara sudah mengasihi. Jadi kemudian saudara sudah puas, saudara rasa cukup seperti ini saja. Padahal Tuhan menghendaki kita itu bertumbuh di dalam kasih. Tuhan mau kasih kita itu enggak stagnan. Tuhan enggak mau kasih kita cuman gitu-gitu aja. Tuhan enggak mau. Tuhan mau kasih kita itu, ini dia ini, berkualitas. Biar dulu, kasih yang berkualitas. Oh iya, 4 years untuk bertahun-tahun lamanya. Ya, gereja dihina dengan kasih. Oh katanya khotbah kasih, tidak hidup dalam kasih. Emang yang ngomong hidup dalam kasih? Ya kan? Oh gereja dihina, orang percaya dihina mengenai hal tersebut. Ya saya berpikir bahwa kesalahan daripada orang yang menghina itu karena mereka menghina itu. Tapi buat kita yang dihina atau direndahkan, itu harusnya kita memperbaiki kualitas kehidupan kita, betul nggak? Nah, sekarang saya berbicara kita sebagai pemberi kasih. Bilang dulu, saya sebagai pemberi kasih. Karena ini adalah love one another. Ini kita tidak berbicara lagi level bahwa Tuhan mengasihi kita, bukan kan? Itu sudah, bayangkan itu sudah, kita sudah selesaikan tema itu bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Sudah, kita sudah bahas itu. Nah yang sekarang kita bahas ini adalah bagaimana kita saling mengasihi satu sama lain. Jadi ini adalah bagaimana kita mengasihi orang lain. Betul kan? Itu penting sekali. Nah kita akan membaca di beberapa ayat ini. Saya menyarankan sudah membaca seluruh 1 Yohanes pasal 4. Tapi saya cuma membaca 1 Yohanes 4 ayat 7, 8. Kemudian langsung lompat ayat 20 dan 21. Jadi hanya 4 ayat ini yang kita baca. Tapi 4 ayat ini sudah mewakili semuanya. Mengapa saya pilih, nanti saya akan tunjukkan apa sebabnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi apa? Saudaranya. Saya sekarang tunjukkan ayat 7 dan ayat yang ke-21. Ayat 7 tawaran, marilah kita saling mengasihi. Ayat 21 ini perintah. Udah paham maksud saya? Saya mau tunjukkan pada saudara, seringkali kita melihat firman Tuhan tuh kayak usulan, ya, bukan perintah. Kayak ya Tuhan cuma saya usul ya, tolong mengasihi ya, saya usulkan. Enggak, kasih itu bukan usulan Pak, kasih itu perintah 100%. 100%. Dan saling mengasihi juga adalah perintah. Itu bukan main perasaan. Perasaan saya nggak enak nih gimana? Emang perasaan lu harus rubah undang-undang? Enggak. Memang perasaanmu harus rubah firman Tuhan? Enggak. Firman Tuhan harus ditegakkan. Nah, di ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena ini dia tidak hanya sekedar muncul begitu aja. Seringkali orang melihat seseorang mengasihi itu secara eventual, tidak melihat secara menyeluruh. Saya bilang eventual tuh gini, oh gereja rock tuh mengasihi. Kalau tiap hari raya Idul Kurban sumbang satu sapi. Tedong tuh satu raja ya. Oke. Itu apakah cuman kita dinilai mengasihi cuma karena event ya. Oh Pak Jonathan mengasihi, dia datang ke rumah kita kasih beras 30 kilo. Ya ampun, itu bukan yang begitu tuh kita menilai kasih. Kita menilai kasih pada event pemberian pada sesuatu. Kalau kita ukur kayak begitu, selesai kita. Saudara kalah sama yayasan dari agama lain. Ya, saya masih ingat itu benar-benar. Ya, tapi saya tahu bahwa kita mengasihi karena mereka cuma datang. Mereka yayasan kaya kan. Jadi waktu gempa-gempa bumi itu, saya ada dengan yayasan namanya Yayasan Istra. Dengan teman-teman, kita juga datang. Wah kita perlu galang dana, tapi terkumpul juga. Berapa ratus juta gitu, kita datang kemudian buka posko. Dan ini sudah berlangsung selama hampir 1 bulan. Tiba-tiba datang nih yayasan ini. Tendanya langsung dibangun. Dari poskonya aja udah ketahuan bahwa mereka kaya, isinya banyak, yang datang bos-bos Pak. Dan mereka cuma datang salaman-salaman sama orang, kasih duit terus pergi. Karena mereka lebih banyak uangnya, mereka lebih mengasihi daripada kita kan. Di foto-foto lebih banyak, masuk situ. Kemudian orang sadar, oh begitu. Enggak. Kita tidak begitu, yang Tuhan maksud bukan cuma itu. Sebab memang yang harus menjadi pertanyaan kita itu adalah, ini pertanyaan penting. Kualitas kasih kita itu seperti apa? Nah itu yang kita perlu kembangkan. Itu yang kita perlu pertanyakan. Benarkah kualitas kasih yang seperti Tuhan inginkan telah kita miliki? So that is the question. Pertanyaannya adalah, kasih seperti apakah yang Tuhan inginkan dari saya? Itu pertanyaan. Kasih seperti orang dunia, mau sama seperti orang dunia. Oh itu banyak, di mana-mana ada. Di seluruh dunia ada. Sebab memang manusia punya kasih, itu jelas. Kalau sudah perhatikan, dunia memang punya, kasih itu ada. Ada, ya. Menurut seorang yang bernama Donald Smith, dia berkata, Donald Smith dalam bukunya Spiritual Check-up, dia bilang begini, memang semua manusia yang udah jatuh dalam dosa, masih membawa kasih itu yang disebut dengan natural love. Dia bawa, itu ada. Dan natural love ini ada pada semua orang. Tapi itu kan terbatas. Itu kadang-kala kalau hanya mengasihi sebatas kalau dia suka. Sebatas perasaannya enak. Sebatas dia menginginkannya. Sebatas semuanya berjalan dengan baik. Begitu ada yang terluka, ada yang sakit, ada yang gak sesuai dia inginkan. Kasihnya langsung hilang. Karena kasih natural kayak begini, kasih yang terbatas. Dan kita nggak bisa ukur kekristenan dari kasih yang natural, nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Karena kasih sayang alami itu memang biasa. Karena memang betul. Ini kita harus tahu ujiannya kita itu ujian kualitas tuh begini. Kita tidak bisa mengukur kasih kita hanya kepada orang-orang yang kita kasihi. Tapi kita harus mengukur kasih kita kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, gitu.
Ujian bagi keserupaan dengan Kristus bukanlah seberapa besar kasih Anda terhadap orang-orang yang mengasihi Anda. Tapi seberapa besar melimpah kasih Anda bagi orang-orang yang tidak mengasihi Anda. How do you love people that hate you? Bagaimana kau mengasihi orang yang gosipin kamu? Bagaimana kau mengasihi orang yang memang tidak suka kau? Yang dia bilang, saya tidak suka nyilip mukamu. Pernah ketemu orang kayak gitu? Terus dia tanya, jadi kenapa Mi? Jadi kau jago Mi. Ini lagu itu deh, bukan? Coba saudara bayangkan. Nah, kita sebagai orang percaya harus mengerti kasih kita gak boleh biasa aja. Kasih kita mesti radikal, itu kata saya pilih. Kasih kita mesti radikal. Mengapa kasih kita harus radikal? Karena kasih kita harus berakar, harus bertumbuh di dalam satu pribadi. Kasih kita harus Christ likeness. Itu kan memang betul. Itu memang betul. Kasih kita harus lebih radikal. Kita baca dulu ayat ini sebelum kita akan terus. Kamu keluar dari PowerPoint ini tapi kamu baca kitab apa tuh yang baca? Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17. Coba kita lihat dua ayat ini. Efesus pasalnya ketiga ayat 16 dan 17. Tidak ada di slide sini karena memang ini muncul tiba-tiba. Coba kita lihat Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16 dan 17. Ini Paulus punya doa loh. Paulus nggak bercanda kalau dia berdoa. Dia tidak berdoa gini, saya cuma berdoa supaya mereka baik-baik aja, kaya-kaya, jalan. Enggak, dia berkata gini, enggak. Ini dia gini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini ayat 17. Supaya apa tuh? Coba ayat 17, ayat berikutnya. Ya. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta apa? Berdasar di mana? Itu maksudnya radikalnya itu. Jadi kualitas kasih kita memang berakar, rooted. Sungguh-sungguh sudah buat pasti bahwa kasih itu berakar. Supaya kita memang konsentrasi ke situ. Jangan lupa saya bilang tadi, kalau kita berbicara kualitas, harus 3 hal yang kita harus pertimbangkan. Itu kualitas itu menyangkut 3 hal sih memang. Ya. Menyangkut prioritas. Menyangkut intensitas. Ada prioritasnya. Kamu jadikan prioritas enggak kasih? Oh kasih itu prioritas. Alkitab berkata nanti semuanya bakal berakhir. Hanya tinggal 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan apa? Yang terbesar ialah apa? Kasih. Oh in the Bible, love is priority. Enggak bercanda itu. Betul, ya kan? Prioritas. Dia memang perlu prioritas. Ada prioritas enggak? Sebab prioritas kita kepada sesuatu biasanya akan menunjukkan kualitasnya, ya kan? Kalau kamu tidak prioritas, mana ada kualitas? Tidak mungkin. Kalau kita memprioritaskan diri pada sesuatu, waktu kita berikan, perhatian kita berikan, pasti akan kelihatan kualitasnya. Tapi bukan cuma itu, ada intensitasnya. Ada intensitas itu, pengertian intensitas itu adalah sesuatu yang intensional kita buat. Dengan sengaja kita melakukannya. Dengan sengaja saya memutuskan benar orang yang susah. Dengan sengaja saya mencari orang yang saya tidak suka untuk saya nyatakan kasih buat mereka. Dengan sengaja saya cari orang yang memang paling susah yang tidak akan balas pada saya akan tolong dia supaya dia tidak perlu balas saya. Dengan sengaja saya mencarinya. Itu namanya apa? Intensional. Halo? Tapi bukan cuma sekedar itu, dia juga harusnya adalah sesuatu yang berkesinambungan. Dia terus berlangsung, berarti ada kontinuitasnya, ada kesinambungannya, berlangsung terus. Ini baru 2 hari sudah selesai. Kita ini baru visi sudah bilang seolah-olah sudah terjadi. Baru rencana seolah-olah sudah jadi. Belum kelihatan buahnya dia bilang sudah selesai. Makanya ini terbiasa hidup dalam angan-angan kita ini. Kurang prakteknya. Kasih kita sifat terlalu sublime, terlalu apa itu? Terlalu apa? Sublime itu apa itu? Terlalu luar biasa gitu, terlalu nggak bisa dijangkau sampai ya kita tidak menjangkaunya sama sekali. Nah ini hal yang penting untuk kita ketahui. Nah Yesus kan punya standar. Yesus punya standar nggak? Sudah lihat saya
Baru datang marah-marah Mr. Deng. Kesian. Saya berarti saya. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-45 sampai ayat yang ke-48, Yesus tuh beritahu, hey, this is the standard. Ini harusnya merupakan bingkainya kita di dalam mengaplikasikan kasih. Ini yang bilang Yesus. Yang tadi McDonald's katakan itu, ini bukan McDonald restoran ya, ini McDonald tadi. Dia berkata begini, Matius 8:43-48 itu dia berkata begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48 berkata apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti apa? Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dia sedang berbicara apa? Kasih ini. Konteksnya kasih. Sempurna. Nah kata sempurna itu bukan berarti udah enggak salah. Enggak. Kata sempurna itu berasal dari bahasa Yunani teleos. Ya, sudah tahu. Kata teleos itu artinya adalah mencapai kedewasaan penuh. Itu arti teleos. Jadi bukan sempurna enggak buat salah lagi, enggak. Nah, kata kesempurnaan di perjanjian baru lebih berbicara tentang kesempurnaannya itu kita mencapai tingkat pertumbuhan. Jadi artinya kasih kita menjadi dewasa. Kasih kita menjadi, kalau saya pakai bahasa itu, kasih yang mumpuni. Nah, gitu tuh. Kasih yang ada kekuatan dan bertanggung jawab, kira-kira. Seperti itu. Dan standarnya seperti Bapa di sorga. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya memang betul Donald Smith namanya tadi ya. Donald Smith yang dia bilang itu memang benar. Itu enggak ada salahnya. Saya sudah kutip buat saudara. Nah lewat aja. Nah kan ini kata kuncinya. Coba, lewat aja slide-nya dilewatin aja. Ya ini enggak perlu juga, itu sudah perlu lah ya. Nah, perlu itu nanti saya ceritakan sendiri pada saudara itu. Di Yohanes 13:34 dan 35 ini ayat yang dipakai di minggu itu bulan ini selama 4 minggu kita membahas ayat ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, kata kuncinya sebenarnya adalah sama seperti aku mengasihi. Itu kata kunci itu. Ya. Kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Baru kemudian kata berikutnya apa? Demikian pula kamu apa? Harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Nah ini memang perlu kelihatan. Jadi kalau tidak punya kualitas akan kelihatan, kalau berkualitas juga akan kelihatan. Bilang dulu, jangan tipu kualitas. Karena kualitas tidak bisa ditipu, orang bisa tipu macam-macam, tapi kualitas tidak bisa ditipu. Makanya testing itu perlu kita kerjakan. Kita perlu terus kembangkan diri kita. Di Alkitab berulang kali loh itu. Bukan cuma kalau saya hitung di perjanjian baru, mungkin ada 3 kali Paulus berkata, uji dirimu sendiri. Jangan merasa kuat. Jangan sampai kamu kira kamu sudah oke, ternyata kamu gak oke. Jangan kamu pikir kamu sudah mengasihi, ternyata kamu tidak mengasihi sama sekali. So testing yourself, uji. Nah, kita lihat contoh yang radikal misalnya. Gereja mula-mula, kalau saudara perhatikan baik-baik itu mendemonstrasikan kasih yang radikal. Sehingga mereka menjadi apa? Kesaksian di zamannya. Nah ini kan tidak berlaku pada sebuah event. Ini berlaku pada sebuah kurun waktu. Pada waktu kitab Kisah Para Rasul ditulis ini, sampai kemudian
gereja bebas dari penganiayaan itu waktunya adalah 70 tahun lamanya sampai 100 tahun baru terjadi pertukaran itu, baru kemudian gereja kemudian dapat diterima. Tapi selama 70 tahun itu penganiayaan terus terjadi. Penganiayaan terparah itu antara tahun 70 sampai tahun 100. Itu parah banget. Di mana Yerusalem dihancurkan, orang percaya ikut harus lari bersama-sama orang Yahudi. Kan orang percaya gereja mula-mula kan terbanyak orang Yahudi, orang Israel. Jadi mereka itu harus lari. Jadi orang harus mempraktekkan kasih. Dalam kesusahan, dalam kesulitan, mereka harus terima tumpangan orang di rumahnya. Mengerti maksudnya? Ya, kalau saudara dengar ada kata gini, terimalah orang menumpang di rumahmu, diminta. Di Alkitab ditulis loh. Sampai di kitab Ibrani ditulis, kalau kamu menerima orang yang menumpang di rumahmu, jangan sampai kamu menjamu malaikat. Gitu kan? Masih ingat itu? Ada istilah itu di pasal 13 kitab Ibrani. Saya tidak perlu jelaskan, tapi begini. Dalam sebuah kurun waktu di mana orang miskin, orang susah di bawah penjajahan, perintah dari Tuhan adalah kasihi mereka, terima mereka, jangan tolak mereka. Kayak itu jelas. Jadi kemudian Alkitab bilang, ini kan kesimpulan dari Lukas menuliskannya bahwa ditulis begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ini kualitas. Ini kualitas. Dia bertumbuh dalam kasih tapi tambah banyak perpecahan. Ini tambah mengasihi tapi banyak pecah ini. Bukan mengasihi, ini padanya. Karena bukan itu buahnya. Dia tetap bersatu. Kemudian yang kedua adalah, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Terserahlah pemahaman kapitalis dan sosialis. Saya tidak berbicara soal pemahaman itu. Tapi ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang telah mengorbankan hak-hak mereka untuk berkata, yang saya punya, yang harusnya saya bisa nikmati sendiri, saya sekarang serahkan buat dinikmati oleh banyak orang. Kira-kira kayak gitu kan. Nah, di sini kemudian kita bilang begini, ini ayatnya yang ke-45 dibilang begini. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan apa? Keperluan masing-masing. Nah, yang kedua tidak usah berkata ini Bang Jo mau suruh kita jual rumah. Tidak mungkin saya suruh itu buat saudara. Tapi yang saya bilang bahwa these guys, orang ini punya mentalitas. Jadi mereka punya kualitasnya. Karena udah teruji pada sebuah kurun waktu. Enggak terjadi pada satu keadaan loh. Terjadi pada sebuah apa? Kurun waktu. Jadi ini udah teruji. Ada kontinuitasnya. Ya, kita enggak. Nah, nanti sudah bisa bilang, tapi kan kita kalau bantu orang kita perlu memberikan kail, jangan memberikan ikan. Terserah nanti kita bicarakan itu. Tapi yang paling penting ada kasih enggak? Kamu terdorong oleh itu enggak? Nanti lama-lama kita sudah terlalu berhikmat, kita buang kasih. Kita sudah terlalu perhitungan, kita buang kasih. Kalkulator lebih jalan daripada kemudian mengasihi. Gitu. Tapi ini yang saya mau katakan. Mereka memiliki kualitasnya. Karena mereka memiliki kualitasnya, mereka menjadi apa? Kesaksian. Sampai Alkitab bilang, these guys are powerful. Kapan-kapan sudah baca ayat terakhir dari Kisah Rasul pasal 2 itu sampai ayat terakhir. Dia bilang mereka disukai oleh banyak orang. Ya, mereka bukan cuma disukai, mereka disegani oleh banyak orang. Karena Tuhan terus bekerja dengan mereka. Dan memang kita tidak bisa pungkiri ini. Di mana kasih bekerja dengan leluasa, Tuhan selalu ada di situ. Karena Tuhan adalah kasih kan. Di mana kasih termanifestasi, Tuhan ada di situ. But this is yang berikut saya mau tunjukkan kepada saudara. Ini sebuah pemahaman yang penting sekali. Mengapa kita perlu mencari orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak sanggup membalas kebaikan kita. Tolong orang itu, kasihi mereka. Karena ini, karena ayat ini. Karena waktu kita masih lemah, Roma 5 ayat 6 sampai 8. Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Kalau salah orang yang tidak benar itu harusnya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih apa? Berdosa. Jadi Yesus telah memilih dengan kualitasnya untuk mengasihi orang sekalipun orang itu berdosa. Wow. Kita kan suka milih-milih toh. Kita mau mengasihi yang kita mau aja. Enggak. Tuhan ajar kita untuk mengasihi. Nah, kalau mentalitas kita telah bertumbuh seperti ini, kita akan paham betul. Penghalang mengasihi seperti ini hanyalah mencintai diri sendiri. Ya. Penghalang mengasihi seperti yang Tuhan inginkan, ganti slide-nya aja, adalah mencintai diri sendiri. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih jauh, tapi ini yang paling penting kita perlu sadari bahwa kualitas kita harus kita kembangkan. Pernahkah engkau memikirkan bagaimana kasihmu sekarang ini? Kalau saya tanya ini, bertumbuhkah kamu di dalam kasih? Tanggung jawab siapa pertumbuhan di dalam kasih? Tanggung jawab pendeta kah itu? Tanggung jawab pemimpin sel kah itu? No, it's your personal. Karena begini, kita semua nggak ada yang tidak disentuh oleh kasih toh in the very beginning. Dan kalau tentang kasih, mari saya beritahu pada saudara, so you know this. Kalau tentang kasih, Tuhan tidak akan pakai alat lain, tidak akan. Tuhan cuma bisa pakai manusia. Cuma manusia yang bisa mengalami kasih seperti itu. Karena dia datang sebagai manusia. Tuhan tidak pakai alat lain sampai hari ini. Saudara ada di sini karena ada orang yang mengasihi saudara kan? Enggak ya? Enggak ya? Saya ada di sini karena ada orang yang mengasihi saya. Ada orang. Dan bukan cuma satu. Banyak. Saya mau cerita salah satu dari banyak orang itu. Nah, mungkin saya sudah pernah cerita, tapi saya mau cerita aja kali ini karena ini luar biasa banget. Bagi saudara yang tidak tahu, saya pernah susah banget, saya miskin banget, ya ampun. Ya beli sabun aja nggak bisa. Susah banget, miskin banget. Apalagi mau bayar uang kuliah nggak bisa banget, susahnya minta ampun. Ya, sampai sudah berkata, tinggal di papiku saya tidak pernah susah makan kok ini. Pelayanan, karena celanaku tinggal satu, hancur lagi resletingnya. Nggak ada uang tuh bikin macam yang kau pakai celana baru nggak ada resleting. Kau mesti ada di depan pimpin pujian atau main musik atau apa. Sengsara banget. Untuk beberapa waktu itu saya nggak punya uang sama sekali. Sampai tiba-tiba sekolah datang pada saya dan sekolah berkata gini, Jonathan, sudah ada yang sponsorin kamu. Siapa namanya? Enggak mau dikasih tahu. Pokoknya selama mungkin 10 tahun, 20 tahun saya tidak pernah tahu siapa yang sponsorin. Dari murid, jadi staff, dikirim belajar ke luar negeri, balik, tetap sama, sponsornya sama. Bayangkan. Sampai tahun 90, 91 itu. Saya lagi duduk di meja kerja saya, kemudian ada surat yang datang. Untuk Carol kasih surat. Ini surat, saya disuruh baca surat. Suratnya dari seorang ibu, dia tulis suratnya begini. Dear Jonathan, my name is Barbara Braff. Nama saya adalah Barbara Braff. Dia kasih tahu lagi cara bacanya. Barbara B. Raff. Gitu. Jadi I'm Raff, kira-kira gitu. Barbara Braff. Oke. Kemudian dia beritahu, dia memuji Tuhan, I praise God, bahwa saya tidak bisa ke Indonesia, tapi saya mendengar dari Carol Sekota, bahwa you have preached around Indonesia now. You sudah berkeliling, putar di Indonesia gitu. Saya duduk kemudian saya berpikir, wow, siapa ibu ini? Dia kemudian mulai cerita. I have your photos in my desk. I pray for you every day. In my prayer time, I always pray for you so the Lord will use you mightily. Supaya Tuhan bisa pakai kamu dengan cara yang hebat. Oh, gitu. Saya udah nggak tahan, udah menangis saja. Terus kemudian dia bilang ini, saya seorang ibu yang sudah tua, mungkin hidup saya sudah nggak lama lagi. Saya janda. Oke. Kemudian dia beritahu bahwa
This is the way I help you. Begini caranya saya tolong kamu selama ini. Saya pikir dia janda yang kaya, enggak, dia juga susah. Dia cuma keluar hari Kamis dan hari Jumat. Pergi ke taman. Sama hari Kamis dan Jumat orang terima gaji hari Kamis malam. Ke mabok-mabok, Jumat juga gitu, minum mabok. Jadi dia kumpul botol. Tiap hari Kamis dan Jumat. Nah, kumpul botol. Kemudian dia jual. Selama pendapatan botolnya hari Kamis dan Jumat. Mungkin 2 hari itu dia dapat $30-40. Jadi kalau satu minggu dapat $30-40, kalau misalnya 4 minggu ya bisa dapat $130 sampai $150, segitulah kira-kira. Jadi itu kemudian uang itu dia kirim untuk biayain saya. Itu berlangsung 20 tahun lebih. Gila. Kalau misalnya saya tidak tersentuh dengan itu, ini kan manusia. Bukan hebat, bukan institusi besar, bukan. Makanya saya tetap percaya there is a power in a man. Saya tahu ada kuasa. Barbara Braff telah menolong Jonathan Patiasina untuk kemudian bisa berdiri menjadi hamba Tuhan yang melayani. Tidak usah pikir dia mau makan apa, dia tetap mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Day after day, years. Bukan cuma berdoa, bukan cuma kasih uang, dia juga berdoa supaya Tuhan pakai. Saya pernah berpikir, and the problem is, I've never seen her. Saya tidak pernah lihat dia. Tapi dia bukan fiktif, dia bukan dongeng, dia manusia. Dia tinggal di Elim, di Picton, di New Zealand, di Wellington. Ada, tempatnya ada, fotonya ada. Cuma keluarganya yang sudah tidak ada. Coba. Memang betul. Menolong orang, menyatakan kasih, nggak tunggu kamu kaya dan punya berlebihan. Tapi itu keluar dari kualitas kehidupan. Dan dia tidak buat cuma karena dia ada, maksudnya saya membayangkan kan kalau badai dingin mungkin nggak ada, nggak pernah loh absen. Keluar terus cari botol. Bayangkan. So think of it. Saya nggak layak lah terima itu. Dari mana saya mesti layak terima itu? Gak tahu kenapa. Sekolah pilihkan dia dan sponsorin saya. Sampai hari ini. I indebted to her. Tapi kita kan tidak perlu melankolis. Saya kemudian berpikir enggak, saya mesti ikutin yang kayak gini. Saya tidak punya kesempatan untuk tolong dia. Saya tidak punya kesempatan untuk bisa membalas. Saya tidak punya kesempatan untuk bisa at least repay lah, say thank you. Enggak ada kesempatan. Supaya bagus juga sekali. Supaya dalam diri saya selalu berpikir bahwa saya harus menolong orang yang tidak akan tolong saya kembali. Saya akan menolong orang yang tidak sanggup membalas saya kembali. Saya akan tolong orang yang dalam keadaan kekurangan. And I will help them. Karena esensi dari kasih Kristen itu adalah ketulusan. Ketulusan esensinya. Ketulusan yang bersifat memang memberi. Tapi bukan cuma sebatas memberi, tapi rela berkorban kan. Kualitas ini loh yang kita perlu cari. Kualitas ini sudah hilang di kita. Kita terlalu pintar kali ya. Tapi kan our God is God who sees our hearts kan. Kita bisa disalah mengerti oleh siapapun. Tapi hatimu yang penuh dengan kasih itu. Tidak bisa bohong pada kamu bahwa kamu akan tolong siapa dan beri siapa. Kamu tahu itu dalam hatimu, you know that. Artinya saya sudah nonton film banyak. Saya sudah hidup melayani Tuhan 40 tahun dan saya mengerti betul. Kalau kita menggunakan kualitas kasih ini untuk saling mengasihi satu sama lain. Bakal beda enggak persekutuan kita? Bakal beda. Enggak murahan. Bakal beda. Bakal berkualitas. Kita saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk memberi penjelasan.
Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tahu bahwa kami perlu untuk mengetahui bahwa Engkau dapat memakai setiap kami untuk menyatakan pribadi-Mu, kasih-Mu kepada orang lain. Hamba-Mu berdoa biar kualitas kasih kami semakin kuat. Kualitas kasih kami bertumbuh. Mari, saudara buka hati saudara dan berdoa. Bicara pada Tuhan bahwa Engkau mau supaya kasih-Nya penuhi kehidupan-Mu. Tuhan, aku berdoa supaya jemaat ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Mereka tahu betapa panjang, lebar, dalam, tinggi, dan luasnya kasih-Mu yang melebihi semua pengetahuan. Tapi mereka dapat mengetahuinya dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan masing-masing. Tuhan, aku berdoa. Kalau ada suami yang masih membenci istrinya, istri membenci suaminya, marah, kepahitan, terluka. Kami katakan berhentilah, diganti dengan kasih yang sejati. Ketika orang-orang mulai membenci, menolak, menganggap tidak penting untuk mengasihi, menganggap tidak penting untuk berkorban, menganggap tidak penting untuk hidup dalam kasih. Aku berdoa Tuhan, bicara pada setiap umat-Mu. Kalau ada orang yang sombong, angkuh dan tidak mau mengakui bahwa dia sebenarnya hanya ditebus oleh Tuhan ketika dia juga masih berdosa. Dia tidak menghakimi orang lain, tidak merendahkan orang lain. Tapi mulai menyatakan kasih dengan penuh pengertian. Menyatakan kasih dengan kualitas Tuhan. Menyatakan kasih dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, aku berdoa, biar kami Rock Makassar, kami mau bertobat dari semua dosa-dosa kami. Kami mau hidup seperti yang Tuhan mau. Kami tidak akan lewatkan waktu ini. Kami tidak mau hidup kami biasa-biasa saja. Kami akan memperhatikan kualitas kasih kami. Kami akan memperhatikan kualitas hidup kami Tuhan. Supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat Bapak Gembala. Kami sudah menerima pesan yang disampaikan bahwa kami akan memiliki kasih yang radikal. Terima kasih Tuhan memberkati. Dan kepada Bapak Ibu yang setia untuk memberikan sumbangan, memberikan persembahan untuk gereja ini, kami juga ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk memberikan persembahan ada 3 cara yang kita siapkan di tempat ini. Melalui transfer, kemudian QRIS, dan Bapak Ibu yang akan memberikan secara tunai. Juga kami siapkan ada amplop di belakang sana. Nanti akan dibantu oleh teman-teman di belakang. Kemudian Bapak Ibu yang ingin memberkati ibadah Natal kita juga sudah siapkan untuk itu. Bapak boleh mentransfer dengan memberikan angka 3 di belakang nominal yang Bapak ingin sampaikan. Kemudian untuk angka 1 itu tetap untuk perpuluhan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus menyatakan kasih yang berkualitas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lewat siang hari ini juga kami mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Pastor Jonathan Patesina yang sudah memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan pakai dia Tuhan dimanapun Tuhan bawa dia. Biarlah lewat pelayanannya akan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami mau berdoa buat seluruh sidang Jumat yang setia untuk meletakkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati keluarga, memberkati setiap apa yang dikerjakannya, dilipat gandakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami, yang kami banyak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita siang ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau boleh megang tangan. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak, selamat beribadah di tempat kami dan kami undang minggu depan untuk kembali beribadah bersama dengan kami. Mari kita bangkit berdiri saudara. Percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir atas setiap kita. Amin. Haleluya. Sebentar dulu saudara, sebelum saya akan menyampaikan doa berkat buat saudara, saya mau kita jemaat mengetahui bahwa Pastor Robert Wijosono dan Pak Elder Robert Wijosono dan Elder Hence Kopstan, keduanya telah dilantik dalam sinode GBI kemarin. Jadi mereka berdua adalah pendeta. Jadi sudah bukan PDM lagi, udah PDT. Kan ada PDP, ada PDM, ini PDT. Itu kalau di GBI penting banget itu jadi PDT. Itu top notch. Udah gak usah kemana-mana. Jadi mereka berdua telah dilantik menjadi pendeta GBI. Jadi sekarang Rock Makassar punya 3 pendeta. Tepuk tangan buat mereka dulu, luar biasa. Sukses yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Robert dan Pak Hence yang telah bekerja keras, melakukan banyak hal selama ini. Dan kemarin mereka dilantik, saya senang bisa hadir dengan mereka. Ya, mungkin masih banyak yang lain. Ada yang PDM yang lain, ada PDM Peter Rudo kan bisa jadi pendeta juga kapan-kapan. Jadi ada masih banyak yang lain. Jadi ini kalau ada saudara yang punya pejabat itu segera banyak diperbaiki. Pak Yusuf Atalul bisa ya pokoknya pejabat GBI tolong diperbaikin semuanya, diperbaiki status kependetaannya dan apa-apa biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Selebihnya yang lain hari ini yang ulang tahun adalah Nixon Layadi, ulang tahun yang ke-17 lebih sedikit. Nggak tahu dia di mana, ya dia tidak mau didoakan di depan. Oke, saya doakan, yang penting di rumah makan saya doakan kok sebentar. Tapi ya hari ini kita akan pulang dan berbahagia. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak untuk selamanya Tuhan membiarkan orang benar itu goyah. Tapi Tuhan akan mendukungnya, menguatkannya dan membawa mereka pada kemenangan yang sejati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Supaya mereka tetap sehat, terjaga dan terpelihara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, apa saja yang dikerjakan tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Sebab tangan-tanganmu akan menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin.